Selamat datang di Palembang, kota yang terkenal dengan makanan khasnya yang lezat yaitu pempek. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana penggunaan bahasa membentuk identitas gender di kampung pempek Palembang. Kami memilih 18 responden dari 3 restoran ini, terdiri dari pemilik, pelayan, dan koki. Terdapat 12 responden perempuan dan 6 responden laki-laki. Wawancaranya dilakukan dengan santai, tapi fokus pada pertanyaan yang telah disiapkan. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sama dengan yang ada di kuesioner. Jadi kami mendapatkan data yang konsisten. Tentunya, semua responden setuju untuk direkam. Sebagai pelayan. Pegawai. Pegawai. Sebagai karyawan. Yang bikin es mbak. Oh, bagian ini. Bagian pelayanan. Apa sih anak yang punya PHP? Pelayan. Baru sih, baru 3 bulan mungkin. 2,5 tahun. 1 bulan. Iya. Tahun setengah. 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Dari awal buka toko tahun 2015. 1 tahun. Ya masih seperti posisi awal. Yo. Ya sama. Tidak. Oh, sebagai enggak, jadi awalnya kerjanya di mana? Waiter. Enggak, soalnya apa kalau awalnya sih jadi waiters dulu. Jadi Biasanya kan mau dari awal. Ya. Mempengaruhi itu tidak, cuman kalau pekerjaan yang lebih berat itu lebih ke lanang. Tidak. 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 Enggak ya, beda. Tidak ada. Ada. Ada pekerjaan. Dibedain. Iya, dibedain. Tidak, soalnya yang bikin pempek dulu ada perempuan. Itu kayaknya lebih ke mempermudah pekerjaan. Kalau misalnya kerjaan yang berat itu untuk lanang, yang wanita mungkin yang agak terlalu ringan aja. Jadi mempermudah. Kan emang tidak wajar kalau disamo jadi memang pisah. Karena tenaga laki-laki lebih Kalau di packing biasanya lebih berat ya. oh ya Iya, itu kalau lanang itu ya nggak cowok. yang lebih berat Iya, lebih berat. Ada pemisahan. Gabung. Supaya lebih efisien sih. Oh, karena yang berat-berat kan memang untuk cowok. Nah, kalau yang ringan memang khusus untuk cewek. Tapi memang tidak pantas. digabung ya Jadi itu harus pakai uniform kan. ya itu berarti alasannya tenaga Ya, tenaga
ada sih. Kalau kami kan memang digabung dari dulu. Kayaknya sih setuju supaya lebih mempermudah pekerjaan. Yo kan meringan ke gawe perempuan. Misalnya suami di tempat bekerja setuju. Alasannya tadi. Setuju. Ya, Alasannya biar biar kerjanya lebih efisien atau gimana? Lebih kayak lebih sekatan ya. Ya, kami berpakaian sopan harus dan berbicara juga harus sopan. Tidak. Baca tidak ya. Kak Satria kerja nggak pernah. Stres. Anda bekerja? Tidak. Itu lebih kayak ya mempengaruhi itu ke yang lebih baik lah. Harus kalau di bisa kerja kan makin berkurang karyawan. Iya. Bisa lebih baik tergantung dari orangnya. Biasa baik. Cenderung santai. Kalau sesama lawan jenis, berarti cenderung formal atau menggunakan bahasa yang sopan ya. Sopan dan ramah. Sama si santai juga. Santai. Ya cenderung bahasa yang sopan ya, menggunakan bahasa yang cenderung santai. Bahasa daerah terutama gitu. Itulah pokoknya. Mungkin masuk semuanya. Pekerjaan, Perasaan Pak. pekerjaan. Perasaan hobi. hobi, oke, hobi kerjaan, perasaan. Topik pekerjaan. Salah pekerjaan. Sama enggak ya? Pekerjaan. Kerjaan. Pekerjaan juga sama saja. Tidak ada beda. Kerjaan Oh, pekerjaan. Kalau tentang pekerjaan. Pekerjaan itu. Ya. Menggunakan bahasa yang formal dan Peramah. Menggunakan bahasa yang sederhana. Tidak ada yang dikenal soalnya dari anak bos. Maaf, Yanto. tidak pernah. Ada. Pernah. 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 Alasannya Kak, karena orang itu kasar. Alasan kakak gak nyaman. Kalau pelanggannya ya mau Tidak merasa keberatan. Agak macam mana ya? Iya, tidak suka. tidak suka. Tapi dong. Ya, tidak suka ya. Merasa keberatan. Tidak merasa keberatan.
Tidak ada. Berarti ada. Ada. Ada ya. Iya. Oke, setuju. Enggak. Benar. Enggak ya. Tidak benar. Enggak pernah. Pernah. Enggak pernah ya. Dalam pernah ya. Setelah mengumpulkan data dari wawancara dan kuesioner, kami menganalisis pola penggunaan bahasa antara pria dan wanita. Berikut adalah beberapa temuan utama kami. Sebagian besar responden berada di bagian pelayanan, yaitu sebanyak 70%, sementara 20% bekerja sebagai tukang masak atau pembuat pempek, dan 10% adalah manajer atau pemilik. Ketika kami melihat berapa lama mereka bekerja di restoran, 40% responden bekerja kurang dari 1 tahun, 40% lagi bekerja kurang dari 6 bulan, dan 20% sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Ternyata, jenis kelamin mempengaruhi distribusi tenaga kerja di setiap restoran. Ada tempat yang memiliki mayoritas perempuan di bagian pelayanan dan laki-laki di bagian memasak, dan ada juga yang sebaliknya. Bahkan, ada restoran yang memiliki rasio gender yang sama di berbagai posisi pekerjaan. Kami juga menemukan bahwa beberapa tempat kerja memiliki pemisahan gender yang tradisional, di mana perempuan ditempatkan di posisi seperti tukang masak dan laki-laki di bagian pelayanan. Namun, ada juga tempat yang memiliki mayoritas perempuan di bagian pelayanan dan laki-laki di bagian memasak, dengan alasan keramahan untuk pelayanan dan efisiensi untuk memasak. Menurut para responden, pemisahan gender ini kebanyakan disebabkan oleh faktor budaya dan agama. Di Indonesia, terutama di Palembang yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pemisahan tempat kerja berdasarkan gender dianggap lebih sesuai dengan norma dan aturan agama. Menariknya, ada perbedaan pendapat mengenai apakah pemisahan gender ini sebaiknya dipertahankan. Beberapa responden setuju karena alasan agama, budaya, dan norma sopan santun. Sementara yang lain merasa bahwa pemisahan ini bisa membuat hubungan antar karyawan lebih akrab meskipun berbeda gender. Sebagian besar tempat kerja memiliki aturan berpakaian, baik berupa seragam atau pakaian bebas asal sopan. Namun, hampir semua responden mengatakan mereka tidak pernah menentang pemisahan gender dalam berbagai posisi di tempat kerja mereka. Ketika ditanya apakah pemisahan gender ini mempengaruhi kinerja karyawan, kebanyakan responden mengatakan tidak. Mereka merasa bahwa pemisahan ini justru membantu menciptakan hubungan yang baik antar karyawan dengan boundary yang jelas. Namun, sebagian besar responden setuju bahwa jika tidak ada pemisahan gender, lingkungan kerja dan performa karyawan bisa lebih baik. Mereka percaya bahwa tanpa pemisahan, hubungan antar karyawan bisa menjadi lebih erat dan tidak canggung. Selain itu, kami juga melihat bagaimana bahasa yang digunakan di tempat kerja mencerminkan identitas gender. Perempuan cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai dan kasual saat berbicara dengan sesama jenis, sementara laki-laki lebih banyak menggunakan bahasa yang sopan. Ketika berbicara dengan lawan jenis, perempuan cenderung menggunakan bahasa yang lebih kasual dan formal, sedangkan laki-laki tetap menggunakan bahasa yang sopan. Topik pembicaraan juga berbeda. Perempuan lebih sering membicarakan hubungan dengan pasangan, keluarga, perasaan, dan hobi dengan sesama jenis. Sedangkan laki-laki lebih banyak membicarakan hobi, olahraga, dan pekerjaan. Dengan lawan jenis, perempuan cenderung membicarakan pekerjaan, keluarga, dan perasaan, sementara laki-laki membicarakan hubungan dengan pasangan, keluarga, hobi, dan perasaan.
Saat memperkenalkan diri, laki-laki lebih cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan menonjolkan prestasi atau pengalaman kerja, serta menggunakan bahasa yang formal dan tegas, sementara perempuan lebih cenderung menggunakan bahasa yang ramah. Hampir semua responden merasa tidak nyaman dengan cara seseorang berbicara pada mereka di tempat kerja, terutama karena perangai orang tersebut. Ketika seseorang menggunakan bahasa yang kurang sopan, kebanyakan responden merasa tidak nyaman, namun beberapa memilih untuk mentoleransi karena harus bekerja sama dalam waktu yang lama. Ada juga perbedaan dalam cara berbicara dengan rekan kerja laki-laki dan perempuan. Beberapa responden menjaga bahasa dan gestur tubuh saat berinteraksi, sementara yang lain merasa sama saja baik kepada teman laki-laki maupun perempuan. Hampir semua responden merasa bahwa bahasa yang mereka gunakan di tempat kerja mencerminkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Meskipun ada yang memisahkan perangai kerja dan perangai rumah atau teman mereka. Hampir semua responden juga pernah mengalami tindakan kurang menyenangkan di tempat kerja, seperti direndahkan, hasil kerja tidak diapresiasi, dikritik tanpa solusi, atau diremehkan kontribusi mereka. Dari temuan ini, kami bisa menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa di tempat kerja tidak hanya mencerminkan identitas gender, tapi juga membentuknya. Bahasa yang digunakan oleh pria dan wanita di restoran pempek ini mencerminkan peran dan identitas mereka di masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga temuan kami bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana bahasa membentuk identitas gender di lingkungan kerja.